Halo, selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kembali berjumpa dengan saya David Funata dalam program Update Bisnis. Dalam 60 menit ke depan kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi menarik dan terkini tentunya dari dunia bisnis. Pemirsa, inilah informasi yang pertama. Meskipun tantangan perekonomian di Indonesia sangat kompleks, namun pakar ekonomi menilai kebijakan ekonomi yang tepat di pemerintahan baru akan membuat ekonomi Indonesia terus stabil, terutama berkaitan dengan persoalan geopolitik hingga deflasi. Pakar ekonomi menilai jika tantangan perekonomian di pemerintahan baru tidaklah mudah. Pasalnya selain persoalan dalam negeri, namun juga persoalan geopolitik juga berpengaruh pada kondisi perekonomian masa depan. Di antaranya seperti aktivitas ekspor dan impor yang juga sangat berpengaruh akibat kondisi geopolitik. Meski begitu, Indonesia selalu diuntungkan dengan migas dan komoditas tertentu dengan harganya yang selalu bagus, sehingga mampu membuat stabil perekonomian di tanah air. Leo Herlambang juga menyebut persoalan deflasi yang terjadi saat ini akibat menurunnya daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh PHK hingga pendapatan yang menurun. Dirinya menilai pemerintah ke depan harus memperhatikan tenaga kerja terutama agar tak terjadi efisiensi, sehingga membuat daya beli masyarakat mengalami kenaikan. Pada akhirnya adalah meningkatkan harga-harga dan terjadinya resistensi atas ekspor. Jadi misalnya ekspor-ekspor Indonesia yang dulu cukup mudah, sekarang ini tidak mudah. Tapi di sisi lain, harga-harga komoditas khususnya yang terkait dengan migas dan beberapa komoditas tertentu itu mengalami kenaikan. Dan Indonesia itu selalu sering terselamatkan dari krisis karena pada saat krisis harga-harga komoditas ini naik. Tapi yang perlu dipahami dan menjadi tugas pemerintah adalah menjaga masalah ketenagakerjaan. Salah satunya adalah pemerintah harus memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang lebih memberikan kemudahan bagi tenaga kerja untuk bekerja di sektor itu. Jadi sektor-sektor yang saat ini terjadi itu kan memiliki kemungkinan karena mereka ada otomasi dan lain-lain, sehingga jumlah tenaga kerja yang sangat banyak di Indonesia ini jangan sampai terjadi pengangguran yang prosentasenya tinggi. Jadi kami berharap, para ekonom tentunya berharap bahwa para tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan ini bisa terserap di sektor-sektor yang memang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Nah, perusahaan-perusahaan yang memberikan kesempatan untuk bekerja ini mohon juga diberi insentif, khususnya di insentif perpajakan atau insentif-insentif yang lain, sehingga mereka mampu bertahan. Kenapa demikian? Karena pada hal yang sama, produksi luar negeri itu bisa lebih murah dari produksi kita sendiri. Ada beberapa sektor seperti sektor keramik, sektor seafood dan lain-lain itu memerlukan perhatian-perhatian khusus dan perlindungan dari pemerintah. Karena misalnya dari sektor seafood, ya, dengan adanya resistensi dari pihak negara importir seperti pengenaan tarif pajak dan tarif-tarif yang lain, itu mengakibatkan margin dari perusahaan-perusahaan sektor ini juga mengalami penurunan yang cukup besar, dan pada akhirnya kalau mereka tidak bisa berlanjut, nggak sustain, ini berbahaya karena produk turunannya banyak, yaitu pekerja-pekerja di sektor pertambangan, di sektor perikanan dan lain-lain itu pasti terdampak. Oleh karena itu model-model atau alternatif strategi kebijakan itu harus segera diterapkan. Leo Herlambang menambahkan jika dirinya juga optimis terhadap ekonomi di pemerintahan yang baru dengan penanganan dan kontrol melalui regulasi dan kebijakan yang tepat.